Semua orang di tempat kerjanya tercengang melihat kekuatannya. 20 galon air bisa ia angkat sekaligus. Tapi ngapain ya Namsun bekerja padahal kan orang tuanya sangat kaya raya. Semua berawal saat Namsun sedang makan siang bersama polisi tampan yang sudah menolongnya bertemu kembali dengan orang tuanya yang hilang. Polisi ini berkata ia akan menyamar sebagai seorang kurir di suatu perusahaan yang terduga ada transaksi barang terlarang di sana. Lalu ternyata Namsun berkata ia ingin ikut sebab ia punya kekuatan yang sangat luar biasa dan pasti bisa membantu. Tak banyak pikir lagi mereka langsung melamar ke perusahaan itu dengan data palsu yang sudah mereka buat. Tapi akhirnya mereka pun diterima di sini. Tim kepolisian lainnya pun juga sedang berusaha mencari bukti transaksi barang terlarang itu di kantor mereka. Saat hari pertama bekerja, tampak Namsun sangat kesal sekali karena atasannya terus-menerus memerintahkan mereka. Namsun malah berteriak kasar kepada atasannya itu. Tapi saat melihat Namsun sangat kuat sekali, atasannya ini malah sangat tercengang dan nurut-nurut aja saat diperintahkan oleh Namsun. Mereka pun akhirnya mengantarkan barang itu. Tapi di tengah perjalanan Namsun seperti melihat seorang yang ia kenali. Namsun pun langsung meminta polisi ini untuk berhenti di dekat wanita itu. Namsun langsung turun dan memaki wanita itu. Ternyata ia adalah penipu yang pernah mengambil semua uang Namsun saat Namsun baru saja tiba di Korea. Namsun meminta wanita ini mengembalikan semua uangnya, namun ia malah mengolok-olok Namsun. Karena kesal, Namsun mengambil tasnya lalu melempar tas itu sampai ke langit dan jatuh di Mongolia. Setelah semua pekerjaan selesai, Namsun bersama polisi ini pun menyelinap ke gudang perusahaan mereka bekerja untuk mencari barang bukti berupa obat terlarang. Namsun langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat di mana barang tersebut disimpan. Kepolisian mencurigai obat terlarang itu berbentuk masker sehingga Namsun langsung mengambil beberapa kotak masker yang tersimpan di rak atas dengan kekuatannya. Tapi mereka tidak bisa berlama-lama. Setelah mengambil beberapa masker, Namsun langsung mengembalikan kotak itu ke tempatnya. Setelah menjalankan aksinya semalam, Namsun, si wanita super, tetap menjalankan penyamarannya di gudang ini seperti biasa. Tidak ada satu orang pun yang mencurigai keberadaannya di sini walaupun kekuatannya sangat besar sekali. Di luar gudang itu tampak ada seorang pemuda yang melaporkan sesuatu kepada polisi. Ternyata wanita yang buron yang telah menipu keluarga Namsun juga bekerja di gudang ini. Tapi wanita kejam ini malah mengancam jika ada yang berani melaporkannya, ia akan menghabisinya. Berita keberadaan Namsun palsu sang penipu itu sudah sampai kepada polisi yang sedang menjalin hubungan dengan Namsun asli. Polisi ini pun mengatakan kepada Namsun untuk berhati-hati sebab Namsun palsu itu pasti ingin berniat jahat kepadanya. Namun Namsun malah mengatakan ia sudah memaafkan penipu itu. Pihak kepolisian lainnya pun memeriksa masker yang diduga adalah obat terlarang, namun ternyata setelah dilakukan pengujian tidak terdapat obat terlarang di dalam masker itu. Tampak polisi ini tidak percaya saat mendengar hasil penelitian itu. Saat Namsun bersama temannya sedang mengantar sayuran ke restoran ini, pemilik restorannya malah menghina Namsun bersama temannya ini. Namsun tampak tidak terima, namun polisi ini berusaha menenangkannya. Akhirnya mereka menuruti perkataan pemilik restoran ini untuk membawakan sayuran itu ke dalam gudang. Tapi pemilik restoran ini masih saja terus rese dengan Namsun. Padahal Namsun bekerja menjadi kurir seperti ini hanya untuk sebuah penyamaran. Saat pekerjaannya sudah selesai, Namsun langsung melepaskan seragamnya dan masuk kembali ke dalam restoran itu dan ia kini sebagai seorang pembeli. Tapi pemilik restoran ini masih saja meremehkan Namsun dan melarangnya duduk di meja yang besar karena itu adalah untuk meja orang banyak. Karena kesal, Namsun langsung menggebrak meja itu sampai terbelah menjadi dua. Tampak pemilik restoran ini pun akhirnya melayani Namsun. Tak hanya itu, karena sebenarnya Namsun adalah anak orang yang sangat kaya, ia membayar makanan itu 10 kali lipat dan juga sekaligus akan membeli restoran ini. Sementara itu, ibu Namsun masih terus menjalani misinya untuk mencari dan melenyapkan pengedar barang terlarang di kota ini. Banyak sekali cara Nyonya Huang untuk menyelamatkan kota ini dari pengedaran barang terlarang, lalu mencoba mendekati salah seorang yang kaya raya di kota ini untuk mempelajari bagaimana aliran dana gelap di kota ini terjadi. Nyonya Huang yang sangat kaya raya ini sungguh resah sekali karena banyak sekali korban dari obat terlarang yang beredar di kota ini. Ia sangat berusaha keras seorang diri untuk mencegah orang lain terjerumus ke benda haram tersebut. Semua orang kehausan. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan ratusan botol air. Bahkan kasus kematian semakin banyak jumlahnya di kota ini.
Semua ini adalah akibat dari obat terlarang yang banyak sekali sedang beredar. Orang yang mengkonsumsinya akan menderita kehausan tanpa henti dan akan mendapat kekuatan luar biasa. Namun pada akhirnya akan menderita kematian jika tidak menggunakan penawar saat mengkonsumsi obat itu. Pria inilah yang merupakan pengedar dari obat terlarang yang bisa meningkatkan kekuatan 1000 kali lipat. Dan juga hanya dialah yang memiliki penawar agar tidak mengalami kematian. Kurir yang mengedarkan obat tersebut banyak sekali jenisnya dan kali ini ia menawarkan obat itu sebagai obat diet. Sementara itu Namsun masih menjalankan misinya untuk mencari barang bukti obat terlarang itu yang terduga disimpan di gudang ini. Namun ia seperti mendengar suara seseorang. Ternyata itu adalah pemilik perusahaan sekaligus pengedar obat terlarang itu. Namsun yang tidak tahu akan hal itu mencoba mendekati pria ini, namun ternyata orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat Namsun pulang dan menceritakan semua hal yang sudah dilakukannya, ia tak sengaja melihat wajah pemilik perusahaan pengedar yang baru saja ia temui itu ada di komputer ibunya. Nyonya Huang pun berkata kalau Namsun harus mengikuti jejaknya untuk memberantas kejahatan di dunia. Tentu saja Namsun setuju akan hal itu. Tapi situasi akan semakin sulit untuk Namsun, sebab pemilik perusahaan barang terlarang ini sudah menyadari keberadaan Namsun ada di dekat dirinya. Nyonya Huang pun akhirnya juga menemui polisi di sini dan mengatakan kalau dia siap untuk memberikan informasi apapun mengenai pengedaran barang terlarang di kota ini. Namsun yang memiliki kekuatan super sangat menjadi perhatian di gudang ini. Dengan kekuatannya yang melebihi manusia normal di dunia ini, Namsun dengan sangat percaya diri menggunakan kekuatan itu untuk bekerja di sebuah gudang. Kekuatan Namsun ini pun sudah sampai ke telinga CEO perusahaan ini. Sehingga kepala gudang yang bekerja bersama Namsun kini mendapat tugas spesial dari CEO. Kepala gudang ini sekarang harus melaporkan semua gerak-gerik Namsun. Hingga pada suatu hari Namsun menemui 2 orang temannya sambil membawa keranjang yang sangat besar di punggungnya. Lalu ia pun membawa kedua temannya di atas keranjang yang dibawanya. Ternyata Namsun bersama 2 orang temannya ini ingin menyusup ke gudang tempat Namsun bekerja. Namsun ingin melanjutkan aksinya untuk mencari barang bukti terduga narkoba yang disimpan di gudang ini. Salah seorang bertugas untuk mengawasi di luar. Namun betapa sialnya mereka, wanita itu ketahuan oleh kepala gudang. Untung saja wanita ini pintar sekali berakting dan berpura-pura sedang ingin buang air besar. Kalau orang kaya gabut, pasti ada saja hal yang mereka lakukan untuk menghabiskan waktu. Contohnya seperti yang dilakukan oleh keluarga Nyonya Huang. Setiap hari ia selalu memaksa keluarganya untuk berolahraga. Keluarga ini memang sangat unik. Setiap wanita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sedangkan para pria justru sangat lemah dan mudah lesu. Anak bungsu Nyonya Huang lebih suka tinggal bersama ayahnya. Sementara itu, anak perempuan Nyonya Huang saat ini sedang menyamar dan bekerja sebagai kurir di sebuah gudang. Namsun juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika melihat rekan kerjanya hampir celaka, Namsun tak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain. Karena tindakannya yang mencolok, bos besar gudang tersebut telah memerintahkan pihak gudang untuk terus memantau pergerakan Namsun. Sementara itu, anggota keluarga lainnya, yaitu nenek Namsun, justru sedang sibuk mendekati seorang barista tampan. Walaupun sudah tua, nenek Namsun tidak kehilangan rasa percaya dirinya untuk mendekati seorang pria. Contoh lain dari kegabutan keluarga Nyonya Huang adalah meskipun mereka sudah hidup dengan harta yang berlimpah, Nyonya Huang tetap aktif melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang terindikasi melakukan penipuan terhadap warga di kota mereka. Target Nyonya Huang kali ini adalah seorang investor penipu bernama Brad. Setelah melihat orangnya secara langsung, Nyonya Huang tak menyangka bagaimana orang seperti itu bisa mengelabui para janda kaya untuk berinvestasi dengannya. Namun sebenarnya misi besar Nyonya Huang bukan sekadar memberantas penipu kelas kecil. Saat ini ia sedang menyelidiki kasus peredaran obat berbahaya yang telah memakan banyak korban. Dalang dibalik semua itu adalah Ryu, bos besar gudang tempat Namsun bekerja. Pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah melakukan banyak penyelidikan. Bahkan salah satu anggota polisi secara tidak sengaja terkena dampak dari obat berbahaya tersebut yang dikamuflasekan dalam bentuk masker. Orang yang terkena efek obat itu akan terus-menerus merasa haus. Peredaran obat berbahaya di kota mereka sangat sulit dilacak. Bahkan walaupun pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan secara mendalam, mereka belum menemukan bukti dan pusat peredaran obat itu ada di mana. Gang Hisik adalah anggota kepolisian yang sedang menjalin hubungan dengan Namsun. Mereka sudah menyamar dan bekerja di gudang yang terduga sebagai pusat penyelundupan barang berbahaya itu. Namun setelah cukup lama mereka menyamar, barang bukti itu tak kunjung didapatkan. Situasi sekarang juga semakin memburuk karena salah satu anggota kepolisian yang secara tak sengaja terkena efek obat berbahaya itu malah menyerang Gang Hisik. Untunglah Namsun cepat datang dan memisahkan mereka. Ternyata efek obat berbahaya yang sedang beredar sekarang sangatlah
adalah mengerikan. Orang yang terkena efeknya bisa berperilaku seperti monster. Untunglah Namsun dan Gang Hisik bisa mengamankan rekan mereka yang mengamuk ini. Karena sudah sangat penasaran, Namsun malah mengajak dua temannya untuk menyelinap ke gudang tempat ia bekerja dan mengambil semua barang-barang yang mencurigakan. Namun sayang, aksi mereka ketahuan. Meski begitu, Namsun sempat membuat kepala gudang yang memergoki mereka terlempar dan tak sempat melihat wajah mereka. Setelah berhasil mendapatkan beberapa barang mencurigakan, Namsun langsung meletakkannya di depan kantor polisi untuk diperiksa. Rekan polisi yang sempat kehilangan kendali atas dirinya ini pun kini sudah mulai membaik kondisinya dan bisa dilepaskan. Pagi ini pun Namsun juga bekerja seperti biasa bersama teman polisinya yang menyamar. Namun, wanita yang sempat menyamar menjadi Namsun palsu ini terlihat terus memperhatikan mereka. Wanita ini sangat kesal dan dendam dengan Namsun, sebab sejak Namsun asli kembali, ia kehilangan kesempatan merebut harta Nyonya Huang. Sebab Nyonya Huang sempat percaya bahwa wanita ini adalah anaknya yang telah hilang selama puluhan tahun. Namun sekarang, Namsun yang asli sudah kembali. Karena dendamnya, wanita ini pun nekat melakukan serangan secara terang-terangan kepada Namsun. Anak orang kaya gabut yang bekerja di gudang ini malah mendapat serangan dari orang yang iri kepadanya. Namun, untunglah Namsun bisa menahan pisau yang diarahkan kepadanya. Semua orang pun lagi-lagi terpukau melihat kekuatan Namsun. Wanita ini sebenarnya sudah dimaafkan oleh Namsun karena sempat mengaku-ngaku menjadi dirinya yang sempat hilang, namun sekarang tidak ada lagi kata maaf bagi dirinya. Teman polisi Namsun ini akan memprosesnya secara tegas. Namsun yang sebenarnya sedang menyamar ini pun ternyata sudah ketahuan sempat mencuri di gudang mereka. Lalu kepala gudang melaporkannya kepada bos besar mereka. Namsun dan Gang Hisik sudah cukup lama menyamar dan bekerja di gudang ini untuk mencari bukti peredaran obat terlarang di sini, namun sampai sekarang belum ada hasil. Namun karena tindakannya yang mencurigakan, bos besar yang merupakan dalang peredaran obat terlarang ini pun ingin bertemu dengan Namsun. Dengan santainya, Namsun datang ke ruangannya dan hanya meminta maaf karena sudah ketahuan mencuri. Sebenarnya, Namsun sudah tahu kalau bosnya ini adalah orang jahat, namun mereka belum punya cukup banyak bukti untuk menjatuhkannya. Sehingga Namsun pun memanfaatkan momen ini untuk berhubungan lebih dekat dengan target utama. Teman polisinya ini pun juga kaget betapa mudahnya Namsun mendapat nomor telepon target utama mereka. Ryu juga sepertinya sudah semakin curiga melihat gelagat Namsun dan juga Gang Hisik. Ibu Namsun pun ternyata sudah melakukan rencana sendiri untuk membongkar kejahatan Ryu yang sudah mengedarkan obat berbahaya secara ilegal. Karena sudah mendapat koneksi dengan Ryu sebab mereka tergabung ke dalam komunitas orang super kaya, akhirnya Ibu Namsun kini sudah berhadapan dengan Ryu. Agar rencananya tidak mencurigakan, Nyonya Huang bersikap dengan sangat santai dan mengatakan ingin berinvestasi di perusahaan perdagangan milik Ryu dalam jumlah besar. Nyonya Huang juga bersedia membuka semua data keuangannya dan berjanji tidak akan ada rahasia di antara mereka. Gudang yang terlihat sangat meyakinkan ini sebenarnya adalah sarang peredaran barang terlarang dan tidak ada yang mengetahui hal itu. Bahkan anggota kepolisian yang sedang menangani kasus ini juga ada yang tak sengaja terkena efek obat itu. Untunglah polisi ini masih bisa mengendalikan dirinya. Bos besar peredaran obat terlarang yang baru saja ditemui Nyonya Huang meminta anak buahnya mencari informasi lebih mendalam tentang Nyonya Huang dan akhirnya ia pun tahu bahwa Namsun yang selama ini bekerja di gudangnya adalah anak Nyonya Huang yang menyamar menggunakan data palsu. Keluarga Nyonya Huang ini sebenarnya orang yang sangat kaya raya, namun karena gabut, Nyonya Huang malah memutuskan untuk aktif dalam memberantas peredaran obat terlarang di kota mereka. Namun karena terlalu sibuk bekerja dan mencari uang, Nyonya Huang tidak memperhatikan keluarganya sehingga anak bungsu Nyonya Huang yaitu Nam-in malah menjadi target peredaran obat berbahaya itu. Karena sering sekali diremehkan perempuan karena tubuhnya gemuk, Nam-in malah tergoda membeli obat diet dari orang yang tak dikenal. Nam-in memang lebih dekat dengan ayahnya dan menceritakan bahwa sekarang ia sama sekali tidak merasa lapar lagi semenjak memakan obat diet. Ia belum tahu kalau obat yang dimakannya adalah obat terlarang yang disebarkan oleh sindikat Ryu. Keluarganya yang lain pun juga heran melihat Nam-in yang menyisakan makanan. Efek pertama obat itu sudah mulai terlihat. Nam-in terus-terusan merasa haus. Bahkan saat keluarga mereka sedang makan malam bersama, Nam-in melihat daging yang sangat lezat malah seperti batu. Sementara itu, karena identitas Namsun yang asli sudah diketahui oleh Ryu, ia dipanggil menghadap kepada Ryu dan dijanjikan akan mendapat jabatan lebih tinggi. Namun, Namsun harus mengikuti beberapa tes. Karena Namsun ingin mendapat informasi sebanyak-banyaknya, ia pun mengikutinya saja lalu dibawa ke tempat yang sangat sepi. Ternyata Ryu sengaja menjebak Namsun untuk menunjukkan kekuatan miliknya. Sebuah beton raksasa diarahkan untuk menimpa Namsun sehingga mau tak mau Namsun harus mengeluarkan kekuatannya di hadapan Ryu.
Dibawa ke ruang kosong dan dibiarkan sendirian, tapi hal itu tidak membuat wanita ini ketakutan. Tak lama, ada beton bercampur besi hampir menghantamnya, namun Namsun bisa menahannya hanya dengan kedua tangannya. Bosnya sedang menguji kekuatan Namsun yang sesungguhnya. Saat Namsun mengeluarkan kekuatannya, ibu dan neneknya dapat merasakan aura itu. Ryu benar-benar sangat terpukau dengan kekuatan yang baru saja dilihatnya. Setelah berhasil membuktikan bahwa Namsun adalah orang yang spesial, Ryu langsung menjadikan Namsun orang kepercayaannya untuk membantunya menjalankan bisnis jahatnya. Setelah berhasil semakin dekat dengan Ryu, Namsun langsung memberikan kabar itu kepada gebetan polisinya yang juga sedang menyelidiki Ryu. Kekuatan milik Namsun juga dimiliki oleh ibunya. Lihatlah saat ibunya sedang diganggu oleh geng motor. Saat anggota geng motor ini mulai berbuat yang kurang menyenangkan, Nyonya Huang terlihat sangat kesal dan saat mereka akan pergi, Nyonya Huang langsung memecahkan helm mereka. Sepertinya kedua orang ini akan menyesal karena takut akan bernasib sama dengan helm itu. Akhirnya mereka pun menuruti perkataan Nyonya Huang. Nenek Namsun yang juga memiliki kekuatan yang sama sekarang sedang sangat kasmaran dengan pacar barunya. Nenek Namsun menceritakan semua kisah masa lalu, di mana ibu Namsun yang awalnya sangat bodoh dalam pelajaran sekolah seketika pintar matematika jika sudah berurusan dengan uang. Bakat ibu Nyonya Huang sejak muda memanglah melipat gandakan uang dengan segala macam bisnis yang dikelolanya, sehingga saat ini keluarga mereka menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Namun karena sudah terlanjur super kaya, hal itu membuat Nyonya Huang bosan dan ingin membuat bisnis yang tidak menguntungkan. Mereka ingin mencoba hal baru dengan membuat stasiun TV sendiri milik mereka. Bahkan kegabutan orang kaya ini juga dialami oleh Namsun, anaknya. Seperti yang kita ketahui, sekarang Namsun sedang membantu seorang polisi menyelidiki kasus peredaran obat terlarang dan saat ini Namsun sudah sangat dekat dengan bos besarnya. Namun sempat terjadi masalah di kantor tempat Namsun sedang menyamar. Karena bekerja terlalu keras, salah seorang kurir di perusahaan ini terkena serangan jantung mendadak saat sedang mengantarkan barang. Bos besar perusahaan ini benar-benar mengamuk setelah mengetahui ada pegawainya yang meninggal saat bekerja. Namun, yang dia khawatirkan bukanlah pegawai itu, melainkan citra perusahaannya, sehingga Ryu meminta jangan sampai ada media yang meliput insiden ini. Berbeda dengan Namsun, walaupun ia bekerja di perusahaan ini hanya sebagai alat untuk penyamaran, Namsun benar-benar peduli dengan rekan kerjanya yang meninggal dunia, sampai-sampai Namsun datang ke kantor polisi untuk meminta keterangan terkait rekannya yang baru saja meninggal dunia. Namsun juga meminta alamat keluarga yang ditinggalkan, tapi bukan cuma sekadar datang memberi ucapan belasungkawa, melainkan Namsun memberikan sejumlah uang dan berjanji akan menanggung kehidupan keluarga mereka sampai anak korban lulus sekolah. Namsun benar-benar memanfaatkan kekayaan orang tuanya dengan sangat baik. Sementara itu, polisi gebetan Namsun masih terus berusaha membuktikan kasus peredaran barang terlarang yang dilakukan bos Namsun. Setelah melakukan penyelidikan cukup panjang, mereka malah semakin bingung karena ternyata banyak sekali orang penting yang terlibat di balik ini semua. Para orang super kaya di negara mereka malah saling melindungi dan mendukung peredaran obat terlarang di negara ini sehingga sangat sulit untuk mengeluarkan bukti kejahatan mereka. Obat terlarang itu pun sudah menyebar di sekitar mereka dan salah satu korbannya adalah anggota polisi sendiri yang tidak sengaja termakan obat terlarang itu. Lalu, yang sangat tidak terduga adalah adik kandung Namsun juga sudah mengonsumsi obat itu. Ada wanita yang mengedarkan dan mengatakan bahwa itu adalah obat diet sehingga Namin memesan lebih banyak lagi obat itu. Hubungan Namsun dan juga polisi yang sedang menyelidiki kasus obat terlarang ini pun semakin dekat. Bahkan malam ini Namsun tak malu-malu mengatakan kalau ia sudah jatuh cinta dengan Gan Hisik. Tapi di sini Gan Hisik malah sangat khawatir karena Namsun terlalu dekat dengan orang berbahaya. Kapan lagi melihat ada hantu mencuri komputer, bahkan sampai bisa loncat lewat jendela saat hampir tertangkap petugas keamanan? Tentu saja ini bukan hantu sungguhan, melainkan Namsun yang selama ini sudah berusaha membongkar kejahatan pengedar obat berbahaya. Setelah berbagai macam kesulitan yang dilewatinya, Namsun akhirnya sekarang bisa semakin dekat dengan target utamanya, yaitu Ryu. Karena Ryu sekarang sudah tahu kalau Namsun adalah orang yang sangat spesial dan punya kekuatan luar biasa, Namsun akhirnya diangkat menjadi asisten khusus perusahaannya untuk melakukan lobby dengan klien mereka. Ini adalah hari pertama Namsun naik jabatan. Awalnya, Namsun hanya menyamar sebagai kurir di perusahaan yang terduga sarang utama pengedaran obat terlarang. Kini Namsun bekerja langsung bersama bos besar mereka. Namsun juga sudah diberikan jam tangan yang terdapat kamera oleh Gan Hisik. Dengan rekaman dari jam itu, tentu saja informasi yang akan didapatkan oleh pihak kepolisian bisa semakin dalam. Sebab Namsun sekarang bisa masuk ke kantor utama perusahaan obat terlarang itu. Bahkan kini bos besar perusahaan
perusahaan ini dengan santainya menjelaskan siapa saja klien mereka dan siapa saja orang-orang besar yang terlibat dengan mereka. Tapi sepertinya Namsun masih kurang bisa berakting saat merekam menggunakan jam tangannya. Untunglah Ryu tidak terlalu curiga dengan Namsun sebab ia terlihat sangat polos. Gan Isik dan juga pihak kepolisian lainnya juga sudah mendapatkan nama baru siapa pengendali utama bisnis mengerikan ini. Mereka langsung menuju ke markas mereka dan menunggu orang yang bernama Madam Kim. Terlihat Namsun dan juga Ryu sedang pergi ke suatu tempat yang ternyata sama dengan yang dituju oleh Gan Isik. Namsun dan juga Ryu terlihat memasuki gedung yang sama dengan Madam Kim dan ternyata mereka bertemu di sana. Namun terlihat Madam Kim sangat marah dengan Ryu sebab sudah mengajak orang sembarangan masuk ke dalam bisnis mereka. Tapi Ryu sangat yakin bahwa kekuatan Namsun adalah pemberian dari Tuhan untuk menolongnya. Padahal Namsun adalah mata-mata yang sangat dekat dengannya. Nyonya Kim pun langsung menemui Namsun dan memberikannya satu gelas minuman. Karena sembarangan meminum pemberian orang lain, Namsun sempat merasa sesak nafas dan jantungnya berdebar kencang. Rekannya yang memantau di luar sempat merasa panik, namun ternyata dalam hitungan detik Namsun pulih kembali. Madam Kim yang merupakan pengendali utama peredaran obat terlarang yang sedang dipantau polisi, kini malah berbalik dikerjai Namsun sampai tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum. Saat Madam Kim tak sadarkan diri, Namsun cepat-cepat merekam semua sisi markas pengedar obat terlarang ini. Saat hampir ketahuan, untunglah Namsun pintar berakting. Ia pun juga langsung berpamitan dengan bosnya. Namsun pun langsung menceritakan apa saja yang sudah ia temukan di dalam markas itu. Dan mereka sekarang tahu bahwa bisnis haram mereka sama sekali tidak meninggalkan jejak di luar. Sekarang satu-satunya yang bisa menjadi bukti adalah komputer utama milik Ryu. Dan karena Namsun sekarang jadi orang kepercayaan Ryu, ia punya kunci akses ke ruangan Ryu. Rencananya Namsun akan menyamar dan mengambil komputer itu secepat mungkin. Namun siapa yang sangka Namsun akan menyamar menjadi hantu. Tapi saat komputer hampir didapatkan, petugas keamanan datang dan terpaksa Namsun kabur lewat jendela. Tak hanya Namsun dan rekan polisinya, tapi ibu Namsun juga turut andil demi membongkar semua kejahatan di negara mereka. Tapi kali ini Nyonya Huang tidak sedang berfokus kepada Ryu si pengedar obat terlarang, melainkan Nyonya Huang sedang berusaha membongkar kejahatan seorang pria bernama Brad yang terduga suka menipu ibu-ibu sosialita dan janda yang punya banyak uang. Namun saat Nyonya Huang mencoba menyadarkan para korban, mereka malah mengatakan bahwa Brad adalah investor andal dan bisa mengembalikan uang mereka berkali-kali lipat. Nyonya Huang pun mencoba mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang Brad dan akan mengirim foto Brad ke forum yang ia buat. Forum itu berisi banyak informan yang bisa mengungkap identitas seseorang dan setelah didapatkan, ternyata ada satu foto yang menunjukkan Ryu si pengedar obat dan Brad si penipu berada di tempat yang sama.